Kisah pilu istri ketika suami merasa bosan dan ingin memadunya. Hening malam itu terasa menyesakkan. Laila, seorang istri yang dikenal dengan kesabarannya, duduk termenung di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu, yang dulu melambangkan kebahagiaan abadi, kini terasa seperti pengingat ironis akan kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Perubahan pada Farhan, suaminya, sebenarnya sudah mulai terasa sejak beberapa bulan lalu. Laila, dengan naluri keibuan dan cintanya yang tulus, segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Farhan, yang biasanya hangat dan penuh perhatian, kini berubah dingin dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Laila mencoba mencari tahu apa yang salah. Namun setiap kali ia bertanya, Farhan hanya menjawab dengan singkat, "Aku cuma lelah, banyak pekerjaan di kantor." Tetapi, jawaban itu tak cukup untuk menenangkan hati Laila. Setiap malam, Farhan pulang lebih larut. Wangi parfum wanita yang tak dikenal seringkali tercium samar dari pakaiannya. Laila mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hasil dari pergaulan di kantor. Tapi, insting seorang istri terlalu kuat untuk diabaikan. Suatu malam, ketika Laila hendak mencuci pakaian Farhan, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebuah tiket restoran untuk 2 orang dengan nama restoran yang terkenal romantis di sudut kota. Tanggal pada tiket itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang baru saja lewat, namun Farhan tak pernah merayakannya bersama Laila. Laila menatap tiket itu lama, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia duduk di lantai kamar mandi, mencoba menenangkan hatinya. Namun, rasa sakit itu begitu nyata. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantui dirinya. Apakah Farhan telah menemukan seseorang yang baru? Hari-hari berikutnya, Laila menjadi lebih pendiam. Ia mencoba mengamati perubahan-perubahan kecil pada suaminya. Ia memperhatikan bahwa Farhan sering tersenyum sambil memandangi ponselnya, sesuatu yang jarang ia lakukan ketika berada di rumah. Telepon dan pesan dari Laila sering diabaikan atau dijawab dengan nada malas. "Apa aku masih cukup untukmu, Han?" tanya Laila suatu malam ketika mereka makan malam bersama. Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar, namun matanya menatap tajam ke arah suaminya. Farhan terlihat terkejut, tetapi dengan cepat ia memasang ekspresi datar. "Apa maksudmu?" "Tentu saja kamu cukup," jawabnya sambil terus memotong steak di piringnya. "Tapi, kamu berubah. Kamu seperti tak ingin berada di rumah lagi," lanjut Laila. Ia berharap kata-katanya mampu membuka dialog yang jujur. Namun, Farhan hanya menghela napas panjang. "Laila, aku cuma butuh ruang. Aku sedang banyak tekanan di kantor." "Jangan berlebihan." Jawaban itu membuat hati Laila semakin hancur. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Farhan, tetapi ia juga tahu bahwa memaksa hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, Farhan sebenarnya terjebak dalam perasaan yang tak ia mengerti. Perasaan bosan dengan rutinitas rumah tangga yang selalu sama setiap hari. Ia merasa bahwa percikan yang dulu membuatnya jatuh cinta pada Laila perlahan-lahan memudar. Laila, yang seringkali terlalu sibuk mengurus rumah dan anak-anak, tak lagi memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Ia jarang berdandan seperti dulu, jarang menghabiskan waktu hanya berdua dengan Farhan. Hal-hal kecil ini, meskipun tidak adil, menjadi alasan bagi Farhan untuk merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan mereka. Namun, alih-alih berbicara dan mencari solusi bersama, Farhan memilih jalan lain. Ia mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Mira, koleganya di kantor. Mira adalah kebalikan dari Laila. Ia berani, spontan, dan selalu tahu bagaimana membuat Farhan merasa istimewa. Awalnya, Farhan hanya menganggap hubungan ini sebagai pelarian sementara. Ia berpikir bahwa ini hanyalah cara untuk mengatasi kebosanan tanpa bermaksud meninggalkan Laila. Namun, semakin lama, ia semakin terikat pada Mira, hingga ia tak lagi mampu menyembunyikan perubahan dirinya. Sementara itu, Laila mulai merasakan bahwa ia tak bisa terus diam. Ia memutuskan untuk mencari cara agar dapat mengembalikan kehangatan dalam rumah tangganya. Laila mempersiapkan makan malam istimewa di rumah.
lengkap dengan lilin-lilin dan gaun yang dulu sering ia kenakan ketika mereka masih pacaran. Namun, malam itu, Farhan tidak pulang. Teleponnya mati dan pesan-pesan dari Laila tak berbalas. Laila menunggu hingga dini hari, berharap suaminya akan datang. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan dan rasa sakit yang semakin dalam. Esok paginya ketika Farhan akhirnya pulang, ia tampak gugup. "Maaf, aku lembur semalam," katanya singkat sambil menghindari tatapan Laila. Laila tahu itu bohong, tapi ia memilih diam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, jika ia berbicara sekarang, emosi akan menguasai dirinya. Beberapa hari kemudian, Laila memutuskan untuk menemui sahabat lamanya, Rina, untuk mencurahkan isi hatinya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Rin. Aku merasa seperti kehilangan Farhan. Dia bukan lagi orang yang sama," kata Laila sambil menangis. Rina, yang selalu menjadi pendengar setia, mencoba menenangkan Laila. "Mungkin kamu perlu bicara langsung dengannya, tanpa emosi. Katakan apa yang kamu rasakan, dan tanya apa yang sebenarnya ia inginkan," saran Rina. Laila mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Ia tahu bahwa berbicara dengan Farhan bukanlah hal yang mudah, terutama jika ada orang ketiga dalam hubungan mereka. Suatu malam, Laila memberanikan diri untuk berbicara. Ia menunggu hingga anak-anak mereka tidur, lalu menghampiri Farhan yang sedang duduk di ruang tamu. "Han, aku ingin kita bicara. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan," tanyanya dengan suara lembut. Farhan terdiam, menatap istrinya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Laila, aku rasa aku tidak tahu apakah aku masih bisa melanjutkan semua ini." Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong bagi Laila. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. "Apa maksudmu, Han? Aku merasa hubungan kita sudah berbeda. Aku tidak yakin apakah aku masih mencintaimu seperti dulu," jawab Farhan akhirnya. Laila terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Namun ia tahu bahwa inilah saatnya untuk berjuang atau melepaskan. Laila menatap Farhan dengan air mata yang menggenang. Tubuhnya bergetar, tetapi ia mencoba tetap tegar. Kata-kata suaminya tadi bergema di kepalanya, mengoyak setiap sudut hatinya. "Tidak mencintaiku seperti dulu?" Laila mengulang kata-kata itu dengan suara bergetar. "Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa kamu membiarkan aku terus berharap kalau semuanya akan baik-baik saja?" Farhan terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia memalingkan wajah, menghindari tatapan Laila. "Aku tidak tahu, Laila. Aku bingung. Aku hanya merasa, mungkin kita sudah terlalu jauh berbeda." "Berbeda? Apa maksudmu?" Laila mulai kehilangan kesabaran. "Apa ini tentang wanita lain? Apakah kamu berselingkuh?" Pertanyaan itu menusuk Farhan. Ia tahu Laila pantas mendapatkan kebenaran, tapi ia juga takut mengakui semuanya. Farhan berdiri, berjalan menuju jendela, mencoba menghindari konfrontasi langsung. "Jawab aku, Farhan." Laila berdiri, suaranya meninggi. "Aku sudah cukup bersabar, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika kamu memang mencintai wanita lain, katakan padaku." Akhirnya Farhan menghela napas panjang. "Iya," katanya lirih. Aku memang dekat dengan seseorang, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Jawaban itu seperti ledakan bom di kepala Laila. Tubuhnya melemas, ia terduduk di sofa dengan tangan gemetar. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan lagi. "Jadi benar," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku ini apa bagimu, Han? Istri yang mengurus rumah, anak-anak, dan semua keperluanmu. Tapi kamu malah memilih wanita lain." Farhan menunduk, merasa bersalah. "Ini bukan salahmu, Laila. Kamu istri yang baik, ibu yang hebat. Tapi aku hanya merasa kehilangan diriku sendiri dalam semua ini." "Kehilangan dirimu?" Laila tertawa getir. "Kamu yang kehilangan dirimu, atau kamu hanya mencari alasan untuk mengkhianatiku? Siapa wanita itu?" "Mira kan? Aku sudah mencium parfumnya di bajumu." Farhan terkejut. Ia tak menyangka Laila tahu. "Laila, aku tidak berniat meninggalkanmu atau anak-anak. Aku bingung." "Bingung?" Laila berdiri mendekati Farhan dengan mata penuh kemarahan. "Bingung bukan alasan untuk mengkhianati.
Kalau kamu merasa ada yang salah dalam pernikahan kita, kenapa kamu tidak bicara denganku? Kenapa kamu malah lari ke wanita lain? Farhan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap lantai seolah berharap dunia ini menelannya. Malam itu, Laila memutuskan untuk pergi ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menangis dalam diam, memeluk bantal yang basah oleh air matanya. Namun, di dalam hatinya, sebuah api mulai menyala. Ia tahu, jika ia tidak mengambil tindakan, Farhan akan terus terjebak dalam kebingungannya, sementara keluarganya perlahan-lahan hancur. Esok paginya, Laila berusaha terlihat tegar di depan anak-anak. Namun, pandangannya tak bisa lepas dari Farhan, yang duduk di meja makan dengan wajah penuh rasa bersalah. Setelah anak-anak pergi ke sekolah, Laila kembali mengajak Farhan berbicara. Kali ini dengan nada yang lebih dingin. Farhan, aku ingin tahu, apa rencanamu? Apakah kamu ingin tetap bersamaku, atau kamu lebih memilih wanita itu? Aku tidak bisa menjawab sekarang, jawab Farhan dengan suara pelan. Kalau begitu, aku yang akan membuat keputusan, kata Laila tegas. Kamu punya waktu 1 minggu untuk memutuskan. Jika kamu masih ingin bersama wanita itu, aku akan pergi. Tapi kalau kamu memilih aku, kamu harus menghentikan semuanya dan kita selesaikan masalah ini bersama. Farhan terkejut dengan ketegasan Laila. Ia tak pernah melihat istrinya seberani ini. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu Laila benar. Hari-hari berikutnya, Laila mulai menyusun rencana untuk dirinya sendiri. Ia menemui pengacara untuk mendapatkan informasi tentang hak asuh anak dan properti, jika akhirnya Farhan memilih untuk meninggalkannya. Namun, ia juga tidak menyerah begitu saja. Ia meminta bantuan Rina untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mira. Suatu sore, Laila mengendarai mobilnya ke tempat kerja Farhan. Ia memutuskan untuk melihat langsung siapa Mira dan apa yang membuat wanita itu begitu memikat bagi suaminya. Di tempat parkir kantor, Laila melihat Farhan dan Mira keluar bersama. Mira adalah wanita muda dengan penampilan sempurna. Senyumnya menawan, dan gerak-geriknya penuh percaya diri. Laila merasa dadanya sesak melihat pemandangan itu, tetapi ia menahan dirinya. Ia tidak ingin membuat keributan di depan umum. Namun ketika Mira dan Farhan masuk ke sebuah kafe, Laila memutuskan untuk mengikuti mereka. Dari kejauhan, Laila melihat bagaimana Farhan tersenyum hangat kepada Mira. Senyum yang sudah lama tak ia lihat di rumah. Mira berbicara dengan ceria, tangannya sesekali menyentuh tangan Farhan. Laila merasa amarahnya memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekati meja mereka. Farhan terkejut melihat istrinya berdiri di depan mereka. Farhan, apa ini yang kamu sebut kebingungan? Tanya Laila dengan suara dingin, penuh emosi yang tertahan. Mira tampak gugup, sementara Farhan tak bisa berkata apa-apa. Laila menatap Mira tajam, lalu berkata, kalau kamu pikir bisa merebut suamiku, pikirkan lagi. Aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur begitu saja. Laila berbalik dan meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Laila melangkah keluar dari kafe dengan langkah cepat. Napasnya memburu, dadanya terasa seperti akan meledak. Namun di tengah amarahnya ada juga rasa sakit yang begitu dalam. Ia tidak tahu apakah ia lebih marah pada Farhan, pada Mira, atau pada dirinya sendiri karena masih berharap semuanya bisa diperbaiki. Di dalam kafe, Farhan memandang ke arah pintu yang baru saja ditinggalkan Laila. Ia merasa seperti pria paling pengecut di dunia. Mira menatapnya dengan wajah bingung. Itu istrimu? Tanyanya pelan, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Farhan mengangguk. Aku tidak tahu dia akan datang ke sini, jawabnya dengan nada bersalah. Mira menghela napas panjang. Farhan, aku tidak ingin menjadi alasan keluargamu hancur. Kalau kamu belum bisa memutuskan, aku rasa sebaiknya kita berhenti di sini. Farhan menatap Mira dengan ekspresi bimbang. Mira, aku butuh waktu. Aku juga tidak ingin menyakiti siapapun, tapi perasaan ini, aku tidak tahu bagaimana mengatasinya. Perasaanmu tidak hanya tentang kita, kata Mira tegas. Ada anak-anak, ada istrimu. Kalau kamu benar-benar peduli pada mereka, kamu harus segera membuat keputusan. Aku tidak mau menjadi bayangan di antara hidupmu dan keluargamu.
Setelah Mira pergi, Farhan duduk sendirian di meja itu. Tangannya menggenggam gelas kopinya dengan erat. Ia tahu Laila tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tetapi, perasaan terhadap Mira terasa nyata dan sulit diabaikan. Sementara itu, Laila mengemudi tanpa arah. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menolak untuk menangis lagi. Ia memarkir mobil di taman yang sepi, lalu duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Pikirannya berputar-putar. Apakah aku tidak cukup baik? Pikirnya. Ia mengingat semua tahun yang telah mereka lalui bersama. Bagaimana ia mengorbankan mimpinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Ia bahkan rela berhenti bekerja agar bisa fokus pada keluarga mereka. Namun, pengkhianatan Farhan seperti tamparan keras yang mengingatkannya bahwa semua itu ternyata tidak cukup. Laila memutuskan untuk menelepon Rina. Suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara. Rin, aku bertemu mereka. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Laila, aku tidak tahu harus bilang apa. Suara Rina terdengar penuh simpati. Aku tidak bisa terus seperti ini, Rin. Aku ingin mempertahankan keluarga kami, tapi aku juga tidak tahu apakah aku punya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Ujar Laila sambil terisak. Laila, kamu harus tahu satu hal, kata Rina tegas. Apapun yang terjadi, kamu punya hak untuk bahagia. Kalau Farhan benar-benar mencintaimu, dia harus membuktikannya. Tapi kalau dia memilih wanita itu, maka biarkan dia pergi. Kamu lebih dari cukup, Laila. Jangan pernah meragukan itu. Malam itu, Laila pulang dengan hati yang masih bergejolak. Ketika ia masuk ke rumah, ia mendapati Farhan sudah duduk di ruang tamu, wajahnya penuh rasa bersalah. Kamu ingin bicara? Tanya Laila dingin, tanpa menatap suaminya. Farhan mengangguk. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakiti kamu. Laila mendengus pelan. Maaf tidak cukup, Farhan. Aku ingin tahu apa rencanamu sekarang. Apa kamu akan terus bermain-main dengan Mira, atau kamu akan memperbaiki hubungan kita? Farhan terdiam. Aku ingin memperbaiki semuanya, Laila. Aku ingin kembali. Kenapa aku harus percaya padamu? Kenapa aku harus percaya bahwa kamu tidak akan melakukannya lagi? Tanya Laila dengan nada penuh luka. Farhan menunduk. Aku tidak punya alasan yang cukup untuk membuktikan itu sekarang. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita memulai lagi. Laila menggelengkan kepala, air matanya kembali mengalir. Farhan, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu, bahkan saat kamu melukai hatiku. Tapi cinta saya tidak cukup. Aku butuh komitmen. Aku butuh rasa hormat. Dan yang paling penting, aku butuh alasan untuk mempercayaimu lagi. Kata-kata Laila seperti tamparan keras bagi Farhan. Ia sadar bahwa semuanya tidak akan mudah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia benar-benar ingin memperbaiki semuanya, ia harus menunjukkan perubahan nyata. Hari-hari berikutnya, Farhan mulai menunjukkan usaha. Ia menghentikan semua kontak dengan Mira, meskipun itu membuatnya merasa kehilangan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, mencoba memperbaiki hubungannya dengan Laila. Namun, Laila tidak begitu saja melupakan semuanya. Luka di hatinya masih menganga, dan setiap kali ia melihat Farhan, ingatan tentang pengkhianatan itu kembali menghantuinya. Malam-malam mereka sering diisi dengan percakapan yang berat, penuh air mata dan emosi yang meledak-ledak. Ada saat-saat ketika Laila merasa tidak lagi sanggup melanjutkan, tetapi ia selalu mengingat anak-anak mereka. Ia tahu bahwa keluarganya layak diperjuangkan. Di sisi lain, Mira mencoba melanjutkan hidupnya tanpa Farhan. Namun, ia masih menyimpan perasaan pada pria itu. Ia mulai merasa bersalah karena telah menjadi alasan kehancuran rumah tangga orang lain. Tetapi rasa cintanya pada Farhan membuatnya sulit untuk benar-benar melepaskan. Hingga suatu hari, Mira menelepon Farhan untuk terakhir kalinya. Farhan, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi wanita yang merusak hidup orang lain. Jadi, ini yang terakhir. Jangan hubungi aku lagi. Farhan mendengarkan kata-kata itu dengan hati yang campur aduk. Ia merasa lega tetapi juga kehilangan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan hidupnya bersama Laila. Namun,
Di balik upaya mereka, konflik dan tantangan terus muncul. Laila masih berjuang melawan rasa tidak percaya. Setiap kali Farhan pergi bekerja, pikirannya dipenuhi kecemasan. Sementara itu, Farhan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar telah berubah, meskipun ia tahu bahwa membangun kembali kepercayaan Laila membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hubungan mereka seperti berjalan di atas bara api. Panas, penuh ujian, dan sulit untuk dilewati tanpa terluka. Beberapa bulan berlalu, namun rasa dingin di antara Laila dan Farhan belum sepenuhnya mencair. Meski Farhan berusaha keras menunjukkan perubahan, setiap langkah kecilnya seperti terhenti oleh tembok tinggi yang dibangun oleh rasa sakit dan ketidakpercayaan Laila. Laila sering duduk di kamar tidur mereka, memandang jendela yang mengarah ke taman kecil di belakang rumah. Malam-malam sepi itu menjadi saksi pergulatan batinnya. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan untuk memberi Farhan kesempatan adalah langkah yang tepat, atau hanya menunda kehancuran yang tak terhindarkan. Farhan di sisi lain merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Meski ia telah memutuskan hubungannya dengan Mira, ia tahu bahwa bayangan wanita itu masih menggantung di pikirannya. Sebuah tanda bahwa masalah ini tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kehilangannya akan jati diri dalam pernikahan mereka. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama anak-anak, Laila tanpa sadar memecahkan suasana. "Farhan, besok kamu ada jadwal rapat lagi sampai malam?" tanyanya dengan nada datar, tetapi penuh arti. Farhan mengangkat wajah, merasa seperti tersudut. "Tidak, aku akan pulang lebih awal," jawabnya cepat, mencoba menunjukkan bahwa ia serius dengan usahanya memperbaiki hubungan. "Tentu," jawab Laila singkat. Tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya percaya. Setelah makan malam, Farhan mengajak Laila berbicara di ruang tamu. Anak-anak sudah naik ke kamar mereka, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang tegang. "Laila, aku tahu ini berat untukmu, tapi aku butuh kamu percaya padaku, meskipun hanya sedikit," kata Farhan, memulai pembicaraan dengan suara lembut. "Percaya?" Laila tertawa kecil, penuh kepahitan. "Farhan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan hanya karena kamu mengkhianatiku, tapi karena aku merasa kamu sudah tidak menghargai semua yang telah aku lakukan untuk kita." Farhan terdiam, wajahnya menegang. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu, Laila. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah membuktikan bahwa aku ingin memperbaiki semuanya." "Tapi bagaimana aku bisa yakin? Setiap kali kamu pergi bekerja, aku merasa seperti kehilangan dirimu lagi. Aku merasa, kapan saja kamu bisa kembali pada Mira," kata Laila, suaranya mulai bergetar. Farhan menghela napas panjang. "Aku sudah memutuskan hubungan itu, Laila. Aku tidak akan pernah kembali padanya. Aku hanya ingin kamu dan anak-anak." Laila menatapnya tajam. "Kalau begitu, buktikan padaku. Aku tidak akan menerima kata-kata kosong lagi, Farhan. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, aku butuh lebih dari sekadar janji." Beberapa hari kemudian, konflik yang lebih besar muncul. Saat Laila sedang memeriksa email Farhan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Tetapi kini ia merasa perlu melakukannya untuk mencari kepastian. Ia menemukan sebuah pesan tak terduga. Itu adalah email dari Mira, tertanggal 2 hari yang lalu. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk mengguncang dunia Laila. "Farhan, aku tahu kita sudah sepakat untuk mengakhiri semuanya. Tapi aku hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar bahagia tanpa aku?" Laila merasa seperti tertampar. Tangannya gemetar. Matanya memandang layar laptop dengan campuran marah dan sedih. Ia ingin meledak, tetapi ia tahu bahwa berteriak hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Ia menutup laptop itu dengan kasar, lalu duduk di sofa ruang tamu. Farhan baru saja pulang dari kantor ketika ia melihat ekspresi dingin Laila. "Ada apa?" tanya Farhan dengan nada hati-hati. Laila mengangkat wajahnya, tatapannya penuh emosi. "Mira mengirimu email 2 hari lalu." Wajah Farhan langsung pucat. "Laila, aku tidak membalas email itu. Aku bahkan tidak membacanya."
Tapi dia masih berusaha menghubungimu, kata Laila, suaranya hampir pecah. Dan kamu tahu apa artinya itu? Itu artinya dia belum menyerah, Farhan. Dan aku tidak yakin kamu juga sudah benar-benar melepaskannya. Aku sudah melepaskannya, Farhan berkata dengan nada tinggi, untuk pertama kalinya kehilangan kendali. Aku tidak tahu kenapa dia mengirim email itu, tapi aku tidak ada hubungan lagi dengannya, Laila. Apalagi yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya? Aku tidak tahu, teriak Laila, air matanya mulai jatuh. Aku tidak tahu, Farhan. Aku hanya ingin merasa aman lagi. Aku ingin merasa bahwa aku cukup, bahwa aku penting bagimu. Keduanya terdiam, hanya suara tangisan Laila yang terdengar di antara mereka. Farhan mendekat, mencoba memegang tangan istrinya, tetapi Laila menepisnya. Berikan aku waktu, Farhan, katanya akhirnya dengan suara serak. Aku butuh waktu untuk memutuskan apakah aku masih ingin melanjutkan ini. Farhan merasa seperti jantungnya diremukkan. Laila, tolong jangan menyerah pada kita. Aku tidak akan menyerah. Namun Laila tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Farhan dalam keheningan yang penuh rasa bersalah dan ketidakpastian. Malam itu, Laila tidur dengan mata sembab. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia masih mencintai Farhan. Tetapi cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka sebesar ini. Di sisi lain, Farhan duduk di ruang tamu, memegang ponselnya dengan gemetar. Ia membuka email dari Mira, tetapi alih-alih menjawab, ia langsung menghapusnya. Farhan tahu bahwa jika ia ingin menyelamatkan pernikahannya, ia harus memutuskan semua ikatan yang masih menggantung di masa lalu. Namun, ia juga tahu bahwa jalan menuju kepercayaan Laila kembali tidak akan mudah. Konflik di antara mereka masih terus membara, seperti api kecil yang setiap saat bisa berubah menjadi kobaran besar. Di tengah semua ini, pertanyaan besar terus menggantung di udara. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Atau apakah ini awal dari akhir? Cerita dapat dilanjutkan dengan pengembangan konflik yang lebih emosional sesuai kebutuhan. Laila berdiri di depan cermin kamarnya. Bayangannya sendiri menatapnya dengan tajam, seolah bertanya, "Apa kamu sudah siap?" Ia telah memikirkan segalanya, menimbang setiap keputusan, dan hari ini adalah waktunya untuk menentukan arah hidupnya. Pagi itu, ia meminta Farhan untuk menemaninya berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Farhan, yang kini selalu waspada terhadap permintaan istrinya, langsung menyetujui tanpa bertanya lebih jauh. Mereka berjalan dalam keheningan, hanya suara langkah kaki di atas jalan setapak yang terdengar. Anak-anak sedang bermain di taman kecil di dekat mereka, tawa riang mereka terasa seperti jarak yang jauh dari hati Laila dan Farhan. Laila akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Ia menatap Farhan, yang kini terlihat lebih kurus dan letih. "Farhan," ia memulai dengan suara pelan, "aku sudah lama memikirkan ini. Semua yang terjadi di antara kita, pengkhianatanmu, rasa sakitku, semua luka yang kita alami." Farhan menunduk, merasa tidak sanggup menatap mata istrinya. "Tapi aku juga memikirkan hal lain," lanjut Laila. "Aku memikirkan apa yang membuatku jatuh cinta padamu dulu. Bagaimana kamu selalu ada di sisiku, bagaimana kamu berjuang untuk kita. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta itu masih ada?" Farhan mengangkat wajahnya perlahan. Ia melihat Laila tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. Jawabannya adalah ya, Farhan. Kata Laila, suaranya mulai bergetar. "Aku masih mencintaimu. Aku masih ingin kita bersama. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu harus membantuku. Kamu harus menunjukkan bahwa aku tidak salah memilihmu untuk kedua kalinya." Farhan meraih tangan Laila, menggenggamnya erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku berjanji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuatmu bahagia lagi seperti dulu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi." Mereka berdiri dalam keheningan, saling menggenggam tangan dengan kuat. Perlahan, hati mereka yang terluka mulai menemukan harapan baru. 2 tahun kemudian, kehidupan Laila dan Farhan jauh lebih tenang dan harmonis.
Mereka bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan di antara mereka. Farhan tak hanya menunjukkan perubahan melalui kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, bahkan membantu Laila mewujudkan mimpinya yang sempat tertunda, membuka toko bunga kecil di dekat rumah mereka. Laila di sisi lain, belajar untuk memaafkan sepenuh hati. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang menghantuinya. Mereka juga menghadiri konseling pasangan untuk belajar cara berkomunikasi lebih baik dan menghadapi tantangan bersama. Anak-anak mereka tumbuh bahagia, dikelilingi oleh cinta dan perhatian dari kedua orang tuanya. Setiap kali Laila memandang keluarganya, ia merasa bersyukur telah memberi kesempatan kedua, tidak hanya untuk Farhan tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pada suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Farhan memeluk Laila sambil berbisik, "Terima kasih telah mempercayaiku lagi. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini." Laila tersenyum, menatap bintang-bintang di langit. "Aku juga berterima kasih, Farhan, karena kamu telah berjuang untuk kita." Dalam setiap hubungan, terutama pernikahan, konflik dan tantangan adalah bagian yang tidak terelakkan. Tetapi cinta sejati tidak hanya tentang perasaan. Ia juga tentang komitmen, pengorbanan, dan keberanian untuk memperbaiki yang rusak. Ketika kepercayaan hancur, membangunnya kembali membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak. Jangan takut untuk meminta bantuan, baik dari keluarga, teman, atau konselor profesional, ketika situasi menjadi terlalu sulit untuk ditangani sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Namun kesempatan kedua hanya berarti sesuatu jika diiringi dengan perubahan nyata. Ingatlah bahwa cinta sejati tidak hanya ditemukan, ia diciptakan bersama, hari demi hari. Penutup, terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta dan komitmen membutuhkan perjuangan, tetapi hasilnya selalu sepadan. Mari kita semua terus belajar mencintai dengan tulus, menghargai orang-orang terkasih, dan menjaga hati mereka dengan penuh kesetiaan.